Shalom semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami datang secara pribadi untuk memuji dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Jauhkan kami dari yang jahat, berbicaralah ya Tuhan lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang memampukan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jadi pada pagi hari ini saya mengambil tema atau judul renungan yaitu jangan lelah. Ya, ayatnya diambil dari Roma 12 ayat 11 yang berbunyi demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin cerita bahwa Natal kemarin atau tahun baruan kemarin itu tugas saya di gereja padat banget ya. Jadi saya dapat job di hari malam Natal, di hari Natalnya, terus di minggu pagi saya dapat job, terus kemudian minggu lagi kemarin yang waktu malam tahun baru, enggak hari Minggu ya, pokoknya malam tahun baru kemarin itu saya juga dapat job lagi ya. Pokoknya bagian saya ini jadi panitia multimedia gitu, jadi yang handle kamera, handle live streaming, aplikasi lagu-lagu, lirik lagu dan seperti itulah ya, easy worship dan sebagainya. Dan di situ saya tugas hampir 3 hari berturut-turut gitu, jadi kayak tugas besoknya tugas gitu. Jadi harus bangun pagi, harus siapin aplikasinya, harus toto-toto dan sebagainya. Dan di situ saya merasa sebenarnya saya nggak merasa lelah sih, justru saya merasa semangat. Kenapa gitu? Karena saya paling seneng kalau misalnya saya pegang kamera gitu. Jadi ketika saya pegang kamera, saya kan nyuting nih. Nah, orang yang di rumah kan pasti lihat hasil syutingan saya gitu. Jadi ketika syutingan saya bagus atau ketika syutingan saya masuk gitulah ya istilahnya. Nah, itu orang yang dilihat yang di rumah itu bisa merasakan apa yang sedang terjadi di gereja gitu. Seolah-olah mereka kayak hadir di gereja gitu. Padahal mereka kondisi live streaming di rumah gitu. Jadi mereka kayak bisa merasakan tetap dapat vibes-nya itu dari rumah meskipun beribadah secara live streaming gitu. Dan saya seneng banget gitu kan dapat kebagian panitia multimedia karena ya saya jujur seneng banget sama kayak hal-hal yang berbau seperti itulah gitu. Jadi ya oke, itu sedikit cerita, sedikit curhat, tapi yang saya ingin tekankan dari cerita saya adalah jangan pernah lelah melayani Tuhan gitu. Apapun pekerjaan yang telah Tuhan berikan pada kita atau job yang Tuhan berikan pada kita, lakukanlah dengan sukacita, dengan penuh semangat, karena itu bukan untuk kamu sendiri gitu, itu untuk kemuliaan Tuhan dan upahmu pasti besar di surga. Oke, rasa lelah ada hal yang sangat manusiawi. Setiap orang dapat mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini kita kelas 12 ini apakah fisik kalian dan mental kalian baik-baik saja? Dan hari ini pengumuman SNMPTN ya yang eligible, jadi tetap semangat buat teman-teman kelas 12. Semoga kalian semua masuk eligible 40% ya. Penyebab kelelahan bisa bermacam-macam, misalnya karena pekerjaan yang menumpuk, tugas yang menumpuk, atau rutinitas kita lakukan secara terus-menerus, hasil yang buruk ya, atau hal tersebut dapat menyebabkan kelelahan fisik ataupun mental. Jika rasa lelah tersebut telah menyerang, nah maka biasanya semangat untuk melakukan sesuatu ya, atau semangat untuk melakukan aktivitas itu hilang gitu, turun gitu, bisa juga hilang. Dan rasa lelah tersebut itu bisa juga ke pelayanan kita gitu, bisa juga job kita di gereja gitu. Jadi kayak rasa dari semangat yang menurun atau kita melayani Tuhan nggak konsisten itu bisa terjadi di gereja gitu. Tuhan Yesus pun pernah merasakan hal yang demikian gitu. Yesus pun pernah merasakan lelah setelah melakukan pekerjaan pelayanannya. Salah satu contohnya adalah pada peristiwa angin ribut di Danau Galilea. Dengan gamblang sekali Lukas menjelaskan atau menceritakan pada waktu itu Yesus tertidur. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa Yesus itu sedang dalam kondisi lelah gitu, dan sehingga ia tertidur. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan lelah, atau wajar lah, lelah itu wajar, manusiawi banget. Dan hal tersebut itu
hidup dalam kita gitu. Jadi sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah sesuai dengan Roma 12 ayat 11 tadi gitu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi jangan sampai kelelahan tersebut itu memengaruhi pelayanan kita di gereja. Lelah it's okay, kita capek it's okay. Cuman jangan sampai kita membawa kelelahan atau kecapean itu tersebut ke dalam pelayanan kita di gereja. Gitu. Karena kita melayani gereja itu bukan buat diri kita sendiri, tapi buat Tuhan. Tuhan aja ngasih ke kita nggak setengah-setengah, masa kita ngasih ke Tuhan setengah-setengah. Ada kalanya kita memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan, dan kadang kita memperoleh hasil yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Saat merencanakan, ada satu moto pelayanan yang cukup baik ya untuk reminder kita gitu, yaitu do your best and God will do the rest. Jadi kayak lakukan yang terbaik gitu, lakukan apa yang kamu bisa lakukan, atau ini semampuku ya Tuhan gitu, ini semampuku, this is my best gitu, dan Tuhan bakal menyelesaikan sisanya, atau akhirnya Tuhan yang menyelesaikan gitu. Jadi sepanjang kita melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kita, Allah akan memperlengkapi kekurangannya gitu. Allah bakal ya menyelesaikan apa yang kita nggak bisa selesaikan gitu. Dan saat ini mungkin kita nggak bisa ya lihat hasil dari pelayanan kita itu kayak gimana, namun kita dapat berharap gitu, kita dapat percaya bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kita terhadap pelayanan yang telah kita lakukan gitu. Namun, yang terakhir, layanilah Tuhan. Jadi mulailah melayani Tuhan dengan dasar kasih. Jadi basicnya pelayanan kasih ya. Pelayanan sejati muncul dari hati yang dipenuhi oleh kasih kepada Allah dan sesama, kasih yang diawali dengan kasih Allah yang merelakan dirinya menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Makasih. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Kami akan bersekolah, kami akan melakukan aktivitas yang lain. Tuhan Yesus sertai dan Tuhan Yesus berkati dari pagi hingga malam hari nanti ya Tuhan. Dan kami juga serahkan teman-teman kami, kakak-kakak kami kelas 12 yang hari ini akan menerima pengumuman siswa eligible SNMPTN ya Tuhan. Biarlah mereka telah memberikan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelesaikannya dan Engkau yang memberikan hasil terbaik bagi kakak-kakakmu ini kelas 12 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kalian kembali. Bye-bye.